Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip dari seorang tokoh tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Niko Cesar Caniago, NPM 1516021162. Saya berasal dari kelas paralel, mata kuliah Ekonomi, Politik, dan Pembangunan. Yang saya hormati Pak Budi Kurniawan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ekonomi, Politik, dan Pembangunan, dan yang saya banggakan rekan-rekan dan teman-teman saya semua. Berkaitan dengan ujian akhir semester ini, jika saya diminta bupati atau wali kota untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di kabupaten maupun kota di mana saya berasal, kira-kira prioritas kebijakan apa yang akan saya rekomendasikan kepada pemerintah. Namun, sebelum saya memberikan rekomendasi itu, alangkah baiknya jika saya mengajak teman-teman dan rekan-rekan semua untuk memahami dan mengerti apa itu kemiskinan. Baik, pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang terbiasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Selanjutnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja itu? Yang pertama, ada kemiskinan relatif. Apa itu kemiskinan relatif? Kemiskinan relatif adalah seseorang yang tergolong miskin relatif. Sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, ada kemiskinan kultural. Apa itu kemiskinan kultural? Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya. Contoh, seperti pemulung. Kenapa saya katakan pemulung? Namun tidak semua pemulung seperti itu. Dia mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Dia mempunyai kemampuan untuk merubah kehidupannya. Namun beberapa dari itu tidak mau melakukan perubahan untuk hidupnya. Dia hanya pasrah terhadap hidupnya, yaitu terus mempekerjakan sebagai pemulung. Saya ambil contoh seperti ada berita di Jakarta pada waktu itu, datangnya warga dari daerah lain berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk memulung atau meminta-minta di jalan. Dia pasrah dengan kehidupannya. Yang ketiga, ada kemiskinan absolut. Apa itu kemiskinan absolut? Adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan real minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional. Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari 10.000 per hari. Selanjutnya, penyebab kemiskinan. Apa itu penyebab kemiskinan? Kenapa bisa terjadi? Di sini ada 4 penyebab dari kemiskinan. Mari kita jabarkan. Yang pertama, ada individual explains. Apa itu individual explains? Yaitu kemiskinan cenderung diakibatkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri. Karakteristik yang dimaksud seperti malas dan kurang sungguh-sungguh dalam segala hal, termasuk dalam bekerja. Lalu yang selanjutnya ada familial explains. Apa itu familial explains? Yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah telah membawa dia ke dalam kemiskinan. Akibatnya, jika tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, sehingga anaknya juga akan jatuh pada kemiskinan. Demikian secara terus-menerus dan turun-temurun. Selanjutnya, ada subcultural explains. Apa itu subcultural explains? Yaitu kemiskinan dapat disebabkan oleh kultur, kebiasaan, adat istiadat, atau akibat karakteristik perilaku lingkungan. Misalnya, kebiasaan yang bekerja
kaum wanita atau kaum perempuan. Kebiasaan yang enggan untuk bekerja keras dan menerima apa adanya. Keyakinan bahwa mengabdi kepada raja atau orang yang terhormat meski tidak diberi bayaran dan berakibat pada kemiskinan. Terkadang, orang seperti ini justru tidak merasa miskin. Kenapa? Karena sudah terbiasa dan memang kulturnya yang membuat demikian. Lalu selanjutnya ada structural explains. Apa itu structural explains? Yaitu kemiskinan yang timbul akibat dari ketidakseimbangan. Perbedaan status yang dibuat oleh adat istiadat, kebijakan, dan aturan lain yang menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja, sekolah, dan lainnya hingga menimbulkan kemiskinan di antara mereka yang statusnya rendah dan haknya terbatas. Selanjutnya, apa saja sih dampak dari kemiskinan itu? Mari saya akan paparkan satu persatu. Yang pertama, dampak dari kemiskinan adalah pengangguran. Kenapa pengangguran? Dengan banyaknya pengangguran, berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, maka mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, kekerasan. Kenapa kekerasan? Ketika tak ada lagi jaminan untuk seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, mencuri, atau bahkan menipu. Selanjutnya, pendidikan. Kenapa pendidikan? Jelas, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi akibat mahalnya biaya pendidikan yang membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Akhirnya, putus sekolah. Yang keempat, ada kesehatan. Masyarakat miskin umumnya rentan terhadap penyakit dikarenakan mereka tinggal di lingkungan yang kumuh, MCK di sungai-sungai, dan lain-lain. Di samping itu, biaya rumah sakit yang mahal sehingga tak terjangkau oleh kalangan miskin. Selanjutnya, ada konflik SARA. Kenapa konflik SARA? Tanpa bersikap munafik, konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti bahwa dari kemiskinan yang kita alami. Nah, sesuai dengan janji saya di awal, saya akan memberikan prioritas kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan atau mengentaskan kemiskinan. Setelah saya memberikan pemaparan, sehingga kita dapat bersama-sama mengerti dan memahami apa itu kemiskinan. Di sini saya akan menyampaikan saran saya atau upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau mengentaskan kemiskinan itu. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok lainnya. Yang ketiga, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan atau perkotaan. Yang keempat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini. Yang pertama, ada penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pada tahap perguruan tinggi. Selanjutnya, ada pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin. Selanjutnya, saya juga memberikan saran lain atau upaya lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Yang pertama, memberdayakan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial dan politis. Yang kedua, setelah kesadaran kritis muncul, upaya memutus hubungan
eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Yang ketiga, tanamkan rasa kesamaan dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir, namun sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial. Yang keempat, merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Yang kelima, perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Yang keenam, redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. Nah, semua saran dan upaya yang dilakukan pemerintah itu dapat dicoba. Mudah-mudahan dapat menanggulangi atau mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Salam saya dari Niko Cacar Caniago. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan banyak orang. Apabila dalam penyampaian dalam presentasi saya kurang berkenan atau kurang mengena bagi rekan-rekan dan teman-teman semua, khususnya pada Pak Budi Kurniawan selaku dosen saya mohon maaf karena perlu diketahui bahwasannya saya masih minim akan pengetahuan dan saya masih belajar. Oleh karena itu, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.